Puji nama Tuhan buat kita semua. Kesempatan hari ini, pada ibadah kali ini, mungkin kita hanya bertemu lewat layar ya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan gak akan terbatas oleh tempat, waktu, wilayah, atau apapun. Yang penting hati kita, ketika kita mau terbuka, pasti lawatan Tuhan hadir untuk kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita pejamkan mata, kita tundukkan hati kita, kehidupan kita, supaya benih firman ini tumbuh dalam kehidupan kita dan terus berbuah. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat kesempatan hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas pengampunan-Mu, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami datang di hadapan-Mu, Engkau punya rancangan yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu, Engkau urapi jemaat-jemaat, Engkau urapi Tuhan, sehingga firman-Mu itu tumbuh dan berbuah. Kami mengucap syukur ya Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita datang sama-sama kita mau belajar. Terlebih saya ya, karena saya ketika saya merenungkan, saya juga dapat beberapa hal yang baru. Bahkan ini terus kita kembangkan, kita akan dapat next level. Jadi judul yang saya berikan yaitu The Next Level. Di sini kita belajar, kalau saya ngambil dari, saya melihat satu kisah movie, video gitu ya. Judulnya Jumanji The Next Level. Tentu saja orang-orang ngerti itu namanya Jumanji. Bahkan sebelumnya kita pernah tonton Jumanji yang pertama gitu ya. Pasti ada tantangan di setiap levelnya. Apalagi kalau kita main game gitu. Kalau kita main game menang, pasti ada next level yang baru. Di next level pasti ada tantangan yang lebih berat, lebih susah. Tapi menuju satu tujuan, kemenangan. Menuju satu tujuan, champion. Dan itu kita akan pelajari sama-sama. Maka terpaan, goncangan, suatu tantangan yang baru itu sebenarnya jangan pernah kita anggap itu suatu yang merugikan kita. Tapi hendaklah kita anggap itu, kita ambil sebagai satu tujuan, satu yang akan kita tempuh dan itu akan menjadi sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Tentunya kemenangan yang Tuhan akan taruh. Sama dengan kehidupan kita, dari tadi, video Jumanji yang saya sebutkan tadi, Jumanji The Next Level. Satu yang saya tangkap, tantangan itu ketika kita bisa keluar akan ada tantangan. Dan ketika kita jalani, kuasa Tuhan akan bekerja. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sama. Kita berjalan dengan satu tantangan setiap harinya. Dan tentu ketika kita turut proses itu, semakin Tuhan mau jadikan kita murni. Dalam proses itu kita kadang berpikir, waduh, emosi terus. Setiap hari disuguhi, setiap hari ada orang yang mesti buat aku emosi. Apa harapan Tuhan? Harapan Tuhan satu, menjadikan kita pribadi yang bukan emosional. Menjadikan kita pribadi yang mempunyai karakter. Tentunya karakter yang terus terasah dengan baik. Maka dari itu, ketika kita taat, semuanya itu terjadi. Ketika kita berjalan, kuasa Tuhan itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, saya memberi satu pertanyaan yang seringkali saya dengar ini dari orang-orang. Seringkali saya tuh ngelihat orang-orang ngomong kayak gini. Waduh,
Sampai kapan sih ini akan berlalu? Sampai kapan sih corona ini akan berlalu? Sampai kapan aku harus mengampuni orang? Sampai kapan aku harus terus dihadapin sama orang yang buat aku marah terus? Sampai kapan aku harus bertemu dengan orang kayak gitu terus? Jawabannya dalam setiap kehidupan kita pasti ada. Tentu saja pasti ada banyak orang yang membuat kita jengkel. Tentu saja banyak orang yang membuat kita sakit hati. Tapi ubahlah paradigma kita, ubah pemikiran kita menjadi selama saya masih ada waktu, selama aku masih ada waktu, aku mau untuk lebih taat. Selama corona ini masih ada, selama virus ini masih menyebar, aku mau lebih lagi mengenal Tuhan. Ada dampak positif yang akan kita terima ketika kita mengubah pemikiran kita. Next, kita mau hari ini belajar bahwa naik level, ketika kita naik level dalam segi pengampunan, pasti hati kita terbuka dan pasti berkat-berkat akan tercurah buat kehidupan kita. Sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. LAI memberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan ini adalah angka yang sempurna. Tentu saja terus dan terus lagi kita perlu lakukan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Catat 10.000 talenta. Tetapi kepada orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Puji Tuhan. Ini adalah kisah tentang perumpamaan mengenai pengampunan. Yang pertama, hamba pertama, hutang berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta, ketika saya cari gitu ya, 1 talenta itu
6.000 dinar. Nah, 1 dinarnya berapa? 1 dinarnya adalah upah atau gaji hamba dalam 1 hari. Lah, 1 hari kalau dirupiahkan orang Indonesia gitu ya, kita ambil taraf yang paling rendah, jangan 100.000 deh, 50.000 deh. Saya hitung-hitung 1 dinar sama dengan 50.000 dan itu adalah upah 1 hari. Ketika dikalikan jadiin 1 talenta, berarti 1 dinar itu 50.000 dikali dengan 6.000 dinar. Dan diketahui 1 talentanya adalah 300 juta. 300 juta itu masih 1 talenta, belum 10.000 talenta. Dari 10.000 talenta itu kita bisa tahu jumlahnya nol-nolnya banyak banget. Mungkin kalau ditotalin 12 nol-nol gitu. Nah, next. Kita juga bisa lihat tadi utang orang hamba pertama itu 3.000 sampai 12 gitu ya. Sedangkan hamba yang kedua cuman utang 100 dinar. 100 dinar dikaliin 50.000. Jadinya 5 juta. Kalau saya lihat di sini 1 banding 600.000. Sungguh itu bukan angka yang dekat. Bahkan kalau dibilang itu angka yang terlampau jauh. Dari sini kita sama-sama bisa belajar bahwa pengampunan adalah satu hal yang bukan mudah untuk kita jalani. Namun ketika kita bisa mengampuni, hal itu terlebih dahulu karena kita mempunyai kasih. Kita nggak bisa jauh-jauh dari kata kasih. Ketika Allah mengampuni kehidupan kita, ketika Allah mengasihi hidup kita, tentunya pengampunan itu akan lebih mudah. Karena terlebih dulu kita sadari dari semula siapakah hidup kita. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Pertama, pertanyaan dulu. Bagaimana sih? Gimana sih kita bisa mengasihi? Bagaimana sih kita bisa mengampuni? Kita bisa melepaskan pengampunan. 1, dengan kasih. 1 hal itu pertama yaitu kita perlu untuk mengakui, kita merendahkan diri, kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena dari situ ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, ketika hati kita mulai mengakui bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya teman-teman. Dan itu yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita. Hal kedua kita bisa buka juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Yesus Kristus batu penjuru. Dari sini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dari sini ada 3 hal lain yang bisa kita tangkap. Yang tadi pertama kita mengakui, ketika kita mau mengakui di hadapan Tuhan, ketika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita gak mampu. Kita gak mampu menerima segala pertolongan. Kita gak mampu kita mengampuni orang yang bersalah. Tapi ketika kita mengakui, merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Dan hal yang kedua yaitu kita bertobat. Kita berubah pikiran, perkataan, perilaku kita di hadapan Tuhan, perilaku kehidupan kita. Dari kata bertobat ini kita bisa lihat mungkin saya lihat dalam Konsili Trente di Katolik gitu, umat Katolik. Dari bahasa Latin ada dua, yaitu amini cruciatus, yaitu berarti kesedihan jiwa. Dan juga compunction cordis adalah penyesalan hati. Bertobat adalah mengenai hati kita. Pertama kita terbuka, akhirnya kita mau diubahkan. Kesedihan jiwa kita dan penyesalan hati akan perilaku kita. Next kita bisa belajar yang ketiga, yaitu tumbuh pada pengenalan yang intim dalam Kristus. Ketika kita sudah mengakui di hadapan Tuhan, bahwa siapakah kita ini, kita bisa bertobat. Kembali Tuhan ingatkan untuk mengenal lebih dan lebih lagi. Tumbuh dalam pengenalan, pembacaan firman Tuhan, dalam doa, dalam persekutuan, dalam syafaat pribadi kita, dalam pertumbuhan rohani terlebih ya. Maka kita mulai diubahkan. Paradigma kita mengenai pengampunan itu bisa berubah. Karena terlebih dahulu kita baca firman Tuhan berkata, ampuni musuhmu, ampuni orang yang bersalah, ampuni sampai tak terhingga. Sampai berapa kali orang membuat kamu sakit hati dan kamu ampuni itu. Bukan hal yang mudah teman-teman. Terkadang hati kita keras untuk mengampuni orang. Terkadang hati kita masih mau menang sendiri. Waduh, aku maunya gak mau mengampuni. Kamu loh sudah menyakiti, kamu sudah menyakiti keluargaku, kamu sudah membuat aku sengsara sampai sekarang. Mungkin kadang kita berkeras hati. Tapi terlebih dahulu kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kita semua. Maka terlebih dahulu ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengampuni kita bisa mengampuni orang yang bersalah di hadapan kita. Ketika kita bisa terbuka, hati kita gak keras, kita bisa dipulihkan. Kalau dari SPK yang lalu itu, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika hati kita dilunakkan, dilembutkan, maka hati kita terus dan terus lagi akan diproses. Dan yang keempat, yang pertama adalah kita mengakui di hadapan Tuhan. Yang kedua kita bisa bertobat, berubah cara pandang, cara perbuatan kehidupan kita. Dan yang ketiga kita bisa bertumbuh dalam pengenalan lebih intim lagi di hadapan Tuhan. Yang keempat kita perlu, yaitu adalah kita menjadi alat. Kita menjadi alat ketika kita dipilih menjadi alat di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-5 tadi. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Artinya di sini kita perlu menjadi berkat, artinya di sini kita perlu menjadi alat yang berkenan tentunya di hadapan Tuhan. Ketika hati kita terbuka, hati kita pulih, datang di hadapan Tuhan, mengakui semuanya itu, tentu saja kita bisa jalan dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan kata mengampuni itu bukanlah hal yang susah lagi. Karena seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan untuk mengampuni. Dan seringkali kita lolos karena hati kita sudah diubahkan menjadi hati yang baru. Dan tentunya mengampuni itu bukan mengampuni yang semu. Yang artinya memang seringkali kita mengampuni itu gini. Waduh, dia bersalah sama aku ampuni enggak ya? Terus kata pendeta, ampuni. Kata teman-teman kita, ampuni walaupun dia salah. Kadang hati kita belum siap, karena kita tidak terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita tidak
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, firman-firman Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti dan kita tidak sadari bahwa pengampunan yang kita berikan itu pengampunan yang semu. Tidak seperti yang Tuhan berikan. Pengampunan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mengeraskan hati kita dalam lawatan-lawatan Tuhan. Jangan pernah kita mengambil pilihan-pilihan lain ketika Tuhan mau mengarahkan kita pada next level yang baru. Artinya Tuhan mau proses kita, tapi jangan pernah kita berkeras hati. Karena pengampunan yang Tuhan beri ada pengampunan yang ekstra. Tuhan tidak mengharapkan imbalan. Tuhan memberikan dengan sia-sia. Mungkin kita diberi dengan cuma-cuma. Next, saya ada satu ilustrasi, boleh kita lihat sejenak. Ya, kembali. Jadi, kita bisa lihat ini kehidupan manusia. 2 gelas ini adalah kehidupan manusia yang penuh dengan celah, penuh dengan dosa, penuh dengan kehidupan buruk kita. Namun kita datang di hadapan Tuhan dan Tuhan telah mengampuni hidup kita. Pemulihan itu terjadi tanpa terkecuali buat banyak orang. Tapi sekarang kita tahu untuk mengampuni adalah suatu pilihan dalam kehidupan kita. Untuk mengambil langkah mengampuni itu adalah suatu pilihan, teman-teman. Kita diperhadapkan dalam cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, tapi tergantung hati kita. Ketika banyak orang mencaci hidup kita, hati kita keras, hati kita gak mau mengampuni, hati kita ada dalam kehidupan kita yang penuh kebobrokan. Tanpa mengenal pengampunan Kristus, kita bisa lihat ada pribadi yang kedua yang mempunyai hati yang lembut. Ketika diperhadapkan orang mencaci kehidupannya, batu yang pertama, batu yang kedua akan memperlihatkan kehidupan kita. Ketika kita dihina, hidup kita diberi kayak, wih, kamu tuh gak layak di hadapan orang-orang. Kamu itu kayak sekretaris. Ngapain perkataanmu kayak gitu? Kamu apa bisa menghidupi seperti hidupku? Kita berkeras hati, awas ya titenio. Awas tak, urepmu tak buat gak enak nanti gitu. Kadang kita gitu. Tapi kehidupan hati yang kedua, ampuni, aku mau mengampunilah. Aku mau melihat kehidupan orang itu juga dimenangkan. Aku mau melihat kehidupan orang itu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Kadang kita diperhadapkan pilihan-pilihan lagi. Aduh. Kowe ki punya IP jongkok ya. Apa iso kowe jadi pengusaha sukses? Awas ya, lihat nanti aku nek wis sukses, malu we gitu. Oke, kadang kan. Tapi kita lihat hati yang kedua. Awas ya. Tuhan akan menjadikan semuanya indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Orang yang kedua mengampuni. Ketika kita lihat lagi, dicela, dicaci lagi. Kamu loh gak bisa apa-apa. Jadi hamba Tuhan, hati-hati kamu, gak bakal kuat. Itu saya semua. Lihat yang kedua. Tuhan mau jadikan aku apa? Tuhan mau jadikan aku hambanya. Tuhan pasti perlengkapi, Tuhan pasti beri kuasa. Akhirnya aku mengampuni, kita mengampuni. Dan Tuhan pasti memberikan satu kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Semua orang yang sudah percaya, mereka akan mendapatkan satu tuntunan daripada Tuhan. Tapi kita lihat, dari kedua hati ini, ketika kita memilih hati untuk mengampuni,
ketika kita memilih kehidupan kita yang dipenuhi rasa benci atau rasa dendam, sakit hati, terkadang apa? Hidup kita gak bisa jadi berkat ketika Tuhan mau pakai kita. Hati kita mengeras dan kehidupan kita gak bisa menjadikan orang lebih dan lebih lagi bertumbuh. Ketika hati kita mau mengampuni, lihat pribadi yang kedua, hati kita yang sudah lunak, kehidupan kita yang sudah lunak, maka orang bisa melihat ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan kedua hal ini adalah pilihan kita. Dari ilustrasi batu ini, kita perlu lihat, kita perlu sadari, yang mana sih hidupku? Apakah kita mau dengan terbuka, biar kebenaran firman itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita terus menjadi berkat, ataukah kita membentuk hati kita sendiri, memilih dengan pilihan untuk tidak mengampuni? Itu kedua hal tentunya pilihan kita. Ketika kita mau pulih, banyak orang akan terberkati. Ketika kita mau mengampuni, itu adalah langkah yang terbaik, teman. Itu adalah langkah di mana kita bisa menjadi next level, dan akhirnya kita akan dimenangkan. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah pada kesempatan ibadah ini terus dan terus kita diberkati Tuhan, dan terus lagi kita bertumbuh. Mari saudara-saudara, kita meresponi kebenaran firman Tuhan, karena seperti hati Bapa yang mengampuni tanpa pamrih, hati kita juga mau mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Puji nama Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan
untuk terus terbuka di hadapan Tuhan, supaya pengampunan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu bisa terwujud dalam kehidupan kita, dan kita pun bisa mengampuni orang-orang yang bersalah di hadapan kita. Kami mengucap syukur ya Bapak buat kesempatan hari ini, untuk kami bisa bertemu, mendengarkan firman-Mu. Kami datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rendah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kehidupan kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami mau terus belajar seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, kami perlu diproses. Ketika kami ditunjukkan bahwa orang-orang banyak menyakiti hati kami, Engkau mau proses hidup kami supaya kami terus mengampuni mereka. Bahkan sampai tak terhingga yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dengan kuasa Roh Kudus kami bisa mengampuni. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini. Engkau terus tambahkan Tuhan. Tengah-tengah bangsa ini, kami rindu pemulihan terjadi. Hati anak-anak kembali kepada Bapa. Mereka mengalami Engkau, bahkan mereka mempunyai pengalaman yang intim di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa, biar berkat daripada-Mu tercurah atas kehidupan kami. Biar firman tumbuh sebagai kebenaran yang terus dibuahi oleh kebenaran Kristus saja. Kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin.